Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya mau terima kasih sama teman-teman semua karena menurut saya yang mau nonton dan sudah yang klik email ini dan juga mau nonton video ini artinya teman-teman sedang ada di fase tahap hiring ya. Nah, aku di sini mau share terkait tentang home test design yang seringkali diberikan oleh company atau sebuah perusahaan untuk melihat seberapa bagaimana cara berpikir teman-teman dalam membuat sebuah desain. Nah, karena pengalamanku pernah menjadi desainer dan juga pernah meng-hiring desainer, jadi aku di sini share ya. Dan ini pengalaman aku pure lebih dari 5 tahun melakukan home test design dan juga melihat home test desainnya dari beberapa teman-teman yang apply di company aku. Nah, umumnya yang aku lihat ini kebanyakan para desainer ketika melakukan home test design, mereka ketika ditanya untuk hasil mereka bagus semua, tapi ketika ditanya mungkin tidak bisa menjabarkan dengan baik. Artinya mereka langsung masuk pada fase solutionnya, tapi mereka tidak bisa dapat atau menjelaskan bagaimana mereka mulai, apa yang mereka mulai, apa yang menyebabkan mereka mau, dan mereka gimana caranya mengkomplikasi mengkelompokkan problem-problem tersebut menjadi sebuah hasil desain itu seperti apa. Itu yang pengen kita tahu dan bagaimana cara mereka menentukan sebuah kesuksesan atau dibilang matriksnya apa. Terus kemudian kedua, kalaupun tahu kadang mereka juga bingung. Ini harus start dari manakah? Apakah start dari research atau langsung ideation atau dari mana? Terus ada lagi yang paling umum ini rata-rata sih ketika mereka harus melakukan presentasi. Ini kalau presentasi ini apa yang harus dipresentasikan kah? Apakah desainnya aja atau problemnya? Terus gimana cara menjembatani itu semua agar home test desain yang teman-teman buat ini secara profesional enak dilihat, story-nya juga enak didengar lah. Jadi satu dari halaman awal sampai akhir itu ceritanya nyambung terus ya. Tidak ada patah-patah. Itu keresahan beberapa kali aku lihat dari teman-teman desainer. Nah, aku mau share di sini tujuan adalah teman-teman mungkin ketika video ini selesai ditonton, teman-teman bisa mengaplikasikan ini, terus kemudian teman-teman juga bisa diuji lah desainnya secara bisnis ataupun secara UX ataupun secara marketing juga, karena ini pure pengalaman aku dari beberapa keahlian ya, karena aku mengkombinasikan beberapa keahlian aku untuk mengaplikasikan ke dalam sebuah desain. Dan ini juga aku pakai bukan hanya untuk whiteboarding atau dibilang home test design ya, tapi ini aku pakai juga ketika aku melakukan presentasi ke dalam sebuah perusahaan lah atau pitching ke project baru. Nah, yang pertama untuk melakukan sebuah desain, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat ini hasil desain aku. Nah, tapi ini hasil lamanya. Sebentar. Ini dari desainnya, ini hasil desainnya. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab dan akibat ya. Nah, kita harus tahu sebabnya apa, akibat seperti apa. Nah, untuk masuk ke fase pertama, teman-teman cukup melakukan 3-4 hal ini dan teman-teman yakin bisa sukses juga seperti yang aku jamin sih. Pertama kita masuk nih, kita ada 4 fase desain. Pertama, fase pengumpulan data. Nah, di fase ini, teman-teman di sini bisa ngelihat ya, pengumpulan data itu atau bilang tahap research, kalau aku nangkep ya. Nah, di pengumpulan data ini kan ada 2 biasanya, primary sama secondary. Nah, di tahap ini juga yang menentukan kita, dibilang ya, akar dari sebuah hasil desain kita ya. Ketika melakukan riset itu biasanya aku akan menentukan keempat hal ini. Ketika apakah aku butuh primary research atau secondary research. Tapi yang terpenting adalah ini cost efektif karena
home test design itu biasanya bisa jadi seminggu, bisa jadi 2 hari, 3 hari. Nah, ini yang menjadi problem kita dalam menentukan research. Kalau memang butuhnya lama, artinya si si company tersebut pengen lihat hasil bagaimana cara kita ngeriset, mungkin interview kita, atau mungkin mereka pengen lihat gimana cara kita membuat sebuah plan research sampai dengan hasil desainnya, itu makanya membutuhkan waktu yang lama, atau mungkin mereka membutuhkan 2 atau 3 hari cukup untuk melakukan fase home test design. Nah, kalau emang waktu sedikit, biasanya aku akan berpikir ulang untuk melakukan primary research. Yang aku lakukan adalah melakukan secondary research. Di mana secondary research adalah kita melakukan hal-hal yang ada yang bisa kita kumpulkan secepat-cepatnya ya. Aku nangkapnya seperti itu kalau sepemahaman aku ya. Nah, apa sih yang dicari dari research ini? Nah, aku yang pasti pertama lakukan broad overview atau memahami kontekstual dari problemnya. Katakanlah sebuah perusahaan memberikan sebuah home test, mereka ingin membuat sebuah landing page tersebut jadi lebih banyak yang pakai lah. Nah, arti banyak pakai ini kita tidak langsung menyimpulkan adalah wah desain seperti ini, enggak. Banyak pakai ini kita harus conditionalnya. Ini projectnya atau problemnya ada di fase apa? Apakah baru mau mulai launching, sudah mulai launching, atau pengen expand? Dan di tahap ini kita akan menentukan nih. Untuk menentukan ini teman-teman bisa melakukan yang namanya heuristik, atau mungkin teman-teman bisa ngecek aplikasinya. Udah ada usernya atau belum sebelumnya? Kalau belum ada, artinya ini di fase pertama, baru mau launching. Kalau mau launching itu biasanya ukurannya misalnya nyari nyari orang baru. Kalau nyari orang baru berarti matriksnya A misalnya seperti itu. Kemudian kedua, ketika udah tahu kondisinya di mana, seperti apa produknya, kita masuk ke tahap ketiga, identifying gaps. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah mencari beberapa celah dari aplikasi atau website yang sedang dikerjakan. Kalau sebuah landing page itu biasanya nggak jauh-jauh ya. Kalau aku sendiri biasanya mempunyai emang 4 hal umum yang biasa aku pakai. Karena tujuan landing page adalah menaikkan penjualan. Biasanya itu umumnya kita menggunakan base format ya untuk menaikkan sebuah penjualan. Ya biasanya kalau nggak jauh-jauh dari testimoninya nggak ada sih, terus kemudian nggak ada fitur yang bisa di highlight, tidak ada testimoni, tidak di-highlight, terus copywriting-nya misalnya bermasalah. Dan yang terakhir adalah setelah kita menemukan tadi identify the gaps, kita masuk ke tahap yang terakhir tuh, benchmarking. Benchmarking maksud di sini gimana? Oke, untuk bisa mendapatkan hasil optimal, kita membutuhkan sebuah acuan atau titik poin untuk menentukan bahwa aplikasi atau website ini bisa berada di paling atas atau terbaik lah. Nah, untuk menentukan terbaik kita membutuhkan sebuah persaingan atau kompetitor dibilangnya. Aku di sini bilangnya benchmarking. Nah, benchmarking di sini kita bisa melakukan pada kompetitor list. Kita melihat misalnya kita lihat secara global apakah ada aplikasi atau lain website yang sudah sukses dalam top global. Misalnya kita pengen bikin productivity tool, artinya berarti kalau dalam sebuah konteks productivity tools itu masuknya ke Jira atau misalnya Slack atau Monday.com. Itu the big player main di sana semua. Artinya mereka sudah proven secara penjualan dan sudah proven secara website. Nah, itu bisa kita pakai jadikan basis utama dalam benchmarking kita. Kemudian nggak lupa juga saya biasa menggunakan sebuah local company yang sudah ada. Tujuannya apa? Karena ini kita melamar di sebuah company yang di lokal di Indonesia, artinya mereka pengen buka marketnya Indonesia. Kalau kita mau menggunakan market luar, belum tentu cocok karena cultural dan juga benefit atau mungkin feature-nya beda. Nah, aku juga melakukan tes atau mencari sebuah kompetitor dari lokal punya. Nah, dari kedua itu kemudian aku combine, aku bikin benchmark. Contohnya seperti itu. Nah, setelah tahap pengumpulan data atau problem, selanjutnya kita masuk ke tahap definisi dan problem. Nah, di tahap definisi, ini di sini biasanya kita menentukan apa yang teman-teman pengen selesaikan, apa yang teman-teman pengen solve. Nah, untuk menentukan definisi kan untuk menentukan definisi masalah ini atau menentukan masalah ini ada beberapa cara. Mungkin teman-teman bisa pakai affinity diagram. Mungkin teman-teman bisa melakukan empathy map. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan yang 5 ways.
terserah metodenya apa. Tapi yang pasti kita harus mendefinisikan problem apa yang teman-teman atau kita sendiri pengen selesaikan. Ketika sudah tahu problemnya apa yang didapat dari research tadi, kemudian kita tentukan. Kalau masalahnya ini, berarti akar suksesnya atau kalau kita menentukan sebuah aplikasi baik atau enggak, artinya kita harus menentukan garis start dan juga garis finish. Nah, untuk menentukan garis start, tadi kan kita masuk di tahap define atau problem. Ketika sudah tahu problemnya apa atau garis start seperti apa, kita harus menentukan garis finishnya. Nah, matrix itu aku bilang, kalau aku pemahaman matrix itu artinya garis finishnya, maaf. Garis finish. Untuk menentukan garis finishnya seperti apa, kita bisa cari juga. Ini produknya seperti apa? Apakah target penjualan, improve customer satisfaction, atau mereka biar churn rate? Bilang seperti itu simpelnya. Nah, teman-teman juga harus tahu. Nah, menentukan posisi atau metrik ini juga harus bisa teman-teman cari juga ya akar dari masalahnya apa. Atau mungkin dari soalnya juga teman-teman bisa membaca, oke, aplikasi website ini pengen menentukan jumlah download. Artinya kalau download biasanya success rate atau mungkin register atau misal lead generation, itu kan success rate-nya yang terjadi yang dibutuhkan oleh si bisnis atau si perusahaan tersebut. Ketika teman-teman sudah tahu tadi garis startnya atau bisa mendefinisikan problemnya, sudah tahu garis finishnya seperti apa, kita masuk ke tahap kedua, teman-teman. Nih, aku biasanya menggunakan ini untuk menentukan strategi apa yang yang sudah aku cari. Contohnya gini misalnya. Di sini aku jadi buat iPhone. Ini gap sama solution. Umumnya seperti ini ya. Gap atau solution. Yang ketiga ini. What iPhone apa maksudnya? What iPhone tuh lebih ke kalau kita dalam konteks sebuah page atau sebuah aplikasi, ini yang aku ibarat melakukan heuristik. Aku melakukan checking terhadap aplikasinya. Kalau emang ini tujuannya adalah mengimprove sebuah customer journey, artinya kita harus tahu baik buruk dari si journey tersebut. Kalau kita masuk dalam konteks website yang itu pengen diperbagus, ya kita berarti harus mengetahui bahwa data itu bagusnya di mana, secara UI, secara UX seperti apa, mungkin secara marketingnya seperti apa. Dan gapnya di mana antara aplikasi yang teman-teman pakai dengan aplikasi yang sekarang. Terakhir ada solusinya seperti apa. Solusi itu adalah hasil temuan teman-teman antara what iPhone dengan gap. Contohnya seperti ini. Ini aku tulis ulang sebelum menjadi sebuah UI. Aku di sini mencari beberapa kompetitor. Di sini ada kontrak, ini sama ada website Trello. Nah, apa yang aku cari? Ini berdasarkan karena konteks landing page, kita bisa cek dari tiga titik poin, secara UI, secara UX, dan secara marketing. Dan ini akan berbeda penilaian ketika goals dari proyek tersebut atau goals dari case study tersebut yang diminta ya. Bisa jadi mereka pengennya membuat sebuah aplikasi yang mudah, nyaman. Itu bisa jadi parameter yang dikejar atau parameter yang kita nilai itu akan berbeda poin of view-nya. Kita sudah tahu what iPhone, kemudian aku cari gapnya. Gapnya dari sekalian aku bahas gapnya apa. Gapnya udah tahu, kita masuk ke jadi ini gapnya apa nih. Masuk ke gap sini, secara ringkas. Jadi apa yang dibutuhkan untuk bisa sukses agar landing page ini lebih terjual. Nah, kita masuk ke tahap tadi solution. Nah, solution ini aku rangkum atau aku bungkus lagi dalam sebuah deskripsi. Aku tentukan lagi, oke, tujuan ini, metriknya ini, secara bisnis yang pengen dikejar adalah ini. Kemudian tantangannya aku bilang solutionnya. Ini problemnya. Nah, ketika udah jadi kita masuk ke solution. Oke, aku udah tahu kompetitor siapa, masalahnya apa, kemudian solusi kedepannya apa. Kemudian saya pecah lagi, solusi ini masalahnya apa, solusi dari aku sendiri, kayaknya aku
aku akan menentukan A, B, C, D. Nah, untuk menentukan A, B, C, D ini memang tidak ada yang tidak ada rumus pasti atau metodologi pasti. Ini memang bergantung dari angle teman-teman atau sudut pandang teman-teman dalam menentukan masalah atau mencari celah yang teman-teman pengen selesaikan. Simpel seperti itu. Ketika udah jadi strateginya, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke tahap building the solution. Kalau tadi teman-teman sudah baca, oke, jadi halamannya yang di improve ada A, B, C, D, F, G. Terus kita udah tahu startnya dari mana. Kita masuk ke tahap selanjutnya dalam tahap pembuatan website. Nah, kalau aku sendiri, biasanya sebelum melakukan UI, biasanya aku pertama nih menggunakan desain sistem yang ada. Oke, lagi-lagi aku ngomongin cost effective ya teman-teman. Aku nggak bikin desain sendiri, aku nggak bikin desain pakai sendiri. Kalau tekan mungkin ya, tapi kalau desain sistem aku biasanya pakai yang umum aja, yang dari Figma atau mungkin yang teman-teman bisa cari dari community Figma. Pakai aja yang ada, tinggal di upload sedikit. Karena tujuan di sini adalah untuk menentukan desain proses atau proses berpikir dalam sebuah desain. Simpel itu. Kemudian ketika udah menggunakan desain sistem yang ada, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke tahap creative do the work. Maksudnya apa sih ini? Oke. Ketika desain sistem udah ada, ketika problem udah ada semua, yang aku lakukan adalah aku bikin dulu desain beberapa 3, 4, 5, tapi berdasarkan flow aja, tanpa ada kritik. Jadi ketika desainnya sudah tahu soal desainnya seperti ini, ya udah, yang aku lakukan adalah tidak memikirkan apakah ini bagus atau jelek, nggak, bukan itu. Tempelkan dulu semua apa yang teman-teman dapat, masukin aja dulu, copywritingnya entar, kemudian button warna entar, semua. Pokoknya yang ketangkap di sini adalah teman-teman melakukan hal kreatif. Nah, di kreatif di sini adalah teman-teman tidak boleh mengkritik hasil desain teman-teman dulu. Nah, biasanya karena di sini waktu cepat, aku mungkin butuh waktu sejam 2 jam ya untuk membuat beberapa desain. Nah, setiap desain aku bikin misalnya ini warnanya sesuai dengan guideline, ini warnanya di luar guideline, ini satu lagi mungkin campuran. Nah, tiga ini biasanya aku random aja udah bikin. Sesukanya aja yang menurut aku ini enak. Nah, ketika udah semua selesai, yang selanjutnya aku lakukan adalah tahap kritik ke desain. Kritik ke desain. Ini hasil akhir. Tapi sebelum hasil akhir, ada hasil pertama dan kedua sebentar ya. Lihat, ini jauh banget desainnya. Mencoba layout sebelah kiri, sebelah kanan, terus mengimplementasi beberapa informasi, ada yang nggak ada. Nah, ini semua tahap tadi aku bilang, tahap gimana teman-teman let creative to do work adalah teman-teman lakukan sebelum terserah. Ini tujuan adalah teman-teman tadi aku bilang menguatkan ide-ide gila teman-teman yang ada tanpa harus mengkritik. Nah, setelah sudah tahu, baru teman-teman masuk ke tahap kritik. Tahap kritik itu bisa masuk ke tahap gimana teman-teman mematchingkan antara solusi dari teman-teman ke dalam proyek teman-teman atau desain teman-teman. Contohnya gini ya, oke, ketika aku contoh aja, misalnya kita header, dari header ini yang paling enak yang mana? Enak itu mungkin kita bisa jabarkan lagi. Enak itu maksudnya sekali ngelihat dalam 3 detik itu kita sudah paham maknanya, sudah dapat call to action-nya, sudah dapat juga penjelasannya. Oke, dari kedua ini aku ambilan kiri, walaupun yang kanan juga, cuman kanan terasa lebih ribet, nggak enak dilihat sih. Nah, kalau yang sebelah kiri clear, jelas, dan juga mungkin secara marketing pesan kita sampaikan. Just oke. Nah, itu catatan seperti. Nah, ketika sudah jadi, apa yang lakukan? Ya udah, build the design. Hasil tadi klik teman-teman mungkin kasih notes atau mungkin teman-teman tulis, terserah teman-teman dari hasil itu teman-teman buat ulang hasil dari teman-teman, atau mungkin dari copywritingnya kurang, bisa jadi terserah. Artinya tadi keempat tahap ini adalah tahap di mana
yang krusial juga selain dari si research tadi. Nah, ketika udah jadi, apa yang selanjutnya? Nah, selanjutnya adalah membuat sebuah presentasi. Nah, di presentasi ini beberapa emang ada yang bingung. Ini hal apa saja yang harus diisi atau informasi apa saja yang harus ada dalam sebuah presentasi. Umumnya, sebelum kita membuat presentasi, biasanya aku menggunakan apa namanya, sebuah alur cerita yang biasa aku pakai. Ini yang umumnya aku pakai bagi introduction, content, summary. Introduction ini mungkin bisa pecah lagi kayak latar belakang, terus latar belakang, goals, terus kemudian problem dulu, goalsnya apa. Nah, di konten ini kita pecah lagi. Di konten ini tahap dimana teman-teman melakukan sebuah penjelasan terkait hasil dari teman-teman, misalnya hasil present, hasil dari temuan. Kemudian tadi apa lagi ya? Hasil temuan, kemudian masuk ke hasil dari temuan, habis itu contoh flow-nya seperti apa, periksa hasil dari temuan, habis itu kita masuk ke tahap desain itu sendiri. Nah, desain itu sendiri maksudnya hasil desain. Aku pecah tuh. Misalnya kalau teman-teman ngerasa hal ini misalnya satu halaman, berarti teman-teman jangan semuanya tapi dipecah berdasarkan misalnya per section, misalnya per head ada per section bilangnya. Ini cara aku per section, tapi kalau misalnya journey boleh berdiri. Nah, summarize adalah tahap di mana aku menunjukkan semua hasil desain secara utuh. Sama terakhir FAQ. Nah, seperti teman-teman. Jadi teman-teman gak usah pusing lagi. Jika mau apa sih yang dikerjain, udah latar belakangnya, ini kenapa yang ada, sebenarnya problemnya adalah hasil teman-teman temui. Ketika teman-teman udah tahu apa, kemudian teman-teman tadi kan melakukan analisis mendapatkan gap ya. Nah, itu masuk ke goalsnya atau solutionnya. Nah, ketika ada solusinya udah dapet, kita masuk ke konten. Nah, konten ini kan artinya adalah apa sih yang terjadi ketika problem dan goals ketemu. Nah, teman-teman bisa tuh pecah masalahnya seperti apa. Masalahnya seperti ini, goals seperti ini. Dalam sebuah header. Masalah seperti ini, goals ketemu ini. Seperti itu. Nah, ketika sudah semua, biasanya karena mereka kita memecah belah menjadi sebuah puzzle, tapi terakhir kita menjelaskan semua hasil temuan kita secara utuh. Nah, di sini teman-teman harusnya ya 90% saya percaya ketika teman-teman melakukan ini semua, teman-teman bisa lulus dalam melakukan homepage design. Umumnya seperti itu ya. Karena ini aku beberapa kali melakukan homepage design, alhamdulillah beberapa project itu lolos semua teman-teman. Kenapa lolos? Nah, itu tadi aku bilang karena aku merasa nyaman kita melakukan homepage design itu bukan sekedar desain, tapi mereka juga pengen tahu apa sih hal yang bisa kamu berikan kepada perusahaan ketika aku hire. Nah, karena aku merasa desain itu dalam sebuah company nempel erat dengan bisnis, artinya kalau desain sukses, bisnis juga sukses. Makanya ini aku bawa. Nah, makanya aku tadi bilang ketika teman-teman belajar ginian, goals aku adalah teman-teman bisa bisa melakukan homepage ini, bisa diuji berdasarkan hasil desain dan juga hasil bisnis juga, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin video sampai sini saja, tapi aku yakin nih kalau metode ini nggak cuma dilihatin doang, akan sia-sia, hanya jadi debu di otak lah ibaratnya. Nah, sekarang kan teman-teman praktek, tapi kalau praktek
mungkin juga nggak apa namanya, kalau praktek sendirian juga belum tentu akan benar, nggak tahu menentukan benar atau salahnya ya teman-teman. Nah untuk itu teman-teman saya ingin pengen bantu teman-teman, kalau teman-teman ngerasa aku butuh cepet atau pengen atau teman-teman pengen ngerasa butuh bantuan, teman-teman bisa apa namanya, bisa aku bantu dengan cara yang seperti apa. Ini teman-teman bisa klik link di bawah atau nanti ada di video sini ya. Teman-teman isi, nanti ketika teman isi nanti aku nanti nanti di situ ada biodata sama segala macam, teman-teman isi, nanti ketika pas submit nanti aku follow up ulang. Nah di situ nanti kita ngobrol bebas masalah terkait hampir desain ini. Nah untuk tanya lebih lanjut mungkin teman-teman nanti bisa email atau mungkin mau nanya-nanya ada di IG aku ya teman-teman. Mungkin dari saya itu teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.